Perkenalkan, nama saya Iqbal Rakyat dengan NIM 44210946. NIM. Oke. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rakyat dengan NIM 44210946 dari kelas 444B37. Saya akan menganalisis gaya komunikasi politik Presiden RI Joko Widodo dalam komunikasi politik. Pendahuluan. Menurut Logeman, negara merupakan sebuah satuan organisasi kekuasaan yang menjadikan satu dari kelompok manusia, biasa disebut bangsa. Monarch Manja 1981. Negara merupakan subjek terpenting jika dibanding subjek hukum lain. Jawahir Tontowi 2016. Menurut R. Cranenberg, negara adalah organisasi dalam ranah kekuasaan yang dibuat sekelompok manusia, disebut juga bangsa. Sebuah negara yang memiliki kedaulatan dan diakui pendaranahan internasional harus mempunyai jurisdiksi guna memperlihatkan kewibawaan sebuah negara kepada rakyat atau dunia internasional dalam menjalankan wewenang di suatu wilayah kenegaraan. Negara Indonesia yang memiliki peran sebagai pemimpin atau kepala negara atau pemerintahan yaitu dipegang oleh seorang yang namanya presiden. Oleh hal tersebut, adanya pemimpinan presiden yang cakap merupakan hal yang sangat penting guna mencapai negara maju dan makmur. Di Indonesia selama ini dipimpin oleh presiden yang bernama Bapak Joko Widodo. Beliau telah menjabat selama 2 periode. Selama masa jabatannya, Bapak Jokowi mampu memberikan sebuah perubahan pada negara Indonesia serta mampu membawa kemajuan dari segala aspek. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, melakukan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi non-verbal. Seorang komunikator politik harus memiliki skill komunikasi yang baik atau di atas rata guna mencari simpati dari orang lain. Setiap komunikator memiliki gaya bahasa dan politik, guna kampanye politik, serta penggunaan media sosial dalam berpolitik. Kredibilitas atau kekuatan keahlian seseorang sangat mempengaruhi beberapa ia dapat dipercaya publik sebagai politik. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Istilah komunikasi politik, political communication terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan komunikasi artinya proses penyampaian pesan. Politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, pengaruh atau kewenangan. Hakikat politik adalah kekuasaan atau power, yang dimana secara praktis komunikasi adalah proses penyampaian pesan informasi. Metode penelitian. Dan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan menggunakan metode ini dikarenakan peneliti ingin dalam kajian lebih dalam, di mana tidak sekedar hanya berhenti pada permukaan atau first hand. Peneliti ini berupaya untuk melihat berbagai fenomena di lapangan dan menggunakan teori sebagai pisau analisis sehingga terlihat kesenjangan antara realitas dan seharusnya. Thus stolen versus the seen. Hasil penelitian ini dapat dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat demikian karena peneliti ingin menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis terkait fenomena yang terlihat dalam kajian ini, kemudian menganalisis dan menuangkannya melalui prestasi yang peneliti pahami. Kemudian studi ini bersifat library research dengan menggunakan buku, artikel, data dari berbagai media massa. Gaya komunikasi. Gaya komunikasi Jokowi ini menggunakan pola-pola kearifan lokal, gaya arek. Gaya arek menggunakan pola komunikasi langsung kepada permasalahan yang menjadi isu publik. Ada pula mengadopsi gaya Mataram 13. Menurut pakar komunikasi politik FB ada di dalam nasional News.com. Pola komunikasi digunakan tanpa pola. Jokowi masih menggunakan pola komunikasi politik populis dan komunikasi relasi. Dengan menurut komunikasi Jokowi harus mampu memetakan media yang mempublikasikan berita di sana, karena setiap media mempunyai agenda tersendiri. Gantung memilih modal, presiden harus sering melakukan konferensi pers dan para menteri. Akan tetapi bila menggunakan doorstop, informasi yang disampaikan akan sepotong-potong sehingga informasi diperoleh tidak utuh dan menimbulkan penafsiran berbeda dari setiap media.
Selanjutnya, gaya komunikasi Bapak Presiden Jokowi adalah komunikasi politik megapon, bertontonkan sangat dominan oleh kementerian atau lembaga isu kebijakan yang muncul selalu menunjukkan reaksi baik atau respon positif ataupun respon negatif dari publik. Hal tersebut merupakan dampak dari gaya komunikasi politik kan, karena menimbulkan dua sisi mata uang secara bersamaan. 18. Sisi pertama, komunikasi politik megapon seperti ini mampu lantang serta menjadi time komunikasi yang intens antara pemerintah dan publik. Gaya komunikasi ini pada tataran tertentu memang dapat menghadirkan gairah partisipasi kuat pada publik, pemberian unsur kepentingan yang pada setiap isu kebijakan dan menjadi musuh sama bagi publik. Selanjutnya, gaya komunikasi Presiden Jokowi menggunakan pola low context communication. Jika memberikan informasi ke masyarakat, sampaikan kultur budaya masyarakat cepat, namun seringkali informasi disampaikan berbeda dengan pembantunya. Ini para menteri atau pejabat tingkat menteri, bahkan pejabat eselon. Dan juga menimbulkan kegaduhan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan komunikasi politik yang menjadi buruk. Oleh karena itu, membentuk tim komunikasi politik untuk mereduksi persoalan tersebut. Gaya komunikasi satu membuat tingkat partisipasi rakyat meningkat, tetapi lain bukan pencitraan semata. Gaya komunikasi Jokowi menggunakan komunikasi yang sifat controlling style atau sifatnya mengendalikan. Hal tersebut dapat dilihat saat pengambilan kebijakan. Selain controlling style, Jokowi juga sering menggunakan dynamic style. Model ini dapat dilihat ketika komunikasi Jokowi sering menggunakan kata-kata yang bergeser, keraguan beralih formal. Kesimpulan dan daftar pustaka. Dalam komunikasi politik, daftar politik merupakan faktor yang efektivitas komunikasi. Ada beberapa komunikasi yang manapun faktor komunikator merupakan suatu faktor yang penting sekali peranannya. Sekalipun nanti keberhasilan komunikasi yang dimaksud secara menyeluruh bukan hanya ditentukan oleh sumber, namun meningkatkan fungsi sebagai pemerkasa dalam aktivitas yang bersangkutan. Maka bagaimana juga dapat dilihat betapa menentukannya peran tersebut. Sekian dan terima kasih.